semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek RBL kami, yaitu tentang generator listrik sederhana. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Duno Fitri dengan NIM 166234436. Saya Aulia Rifda Juliana dengan NIM 166234410. Saya Raka Salsabila Jauja dengan NIM 166234424. Saya Mutia Zahra dengan NIM 166234428. Saya Yomananta Nugroho dengan NIM 1662340. Saya Irdianto Rogibin dengan NIM 166233362. Saya Fawid Yaudin Abbas dengan NIM 166233398. Saya Satya Sofan Abdul Aziz dengan NIM 166233386. Saya Dimas Putra Winata Tambun dengan NIM 166233374. Selamat nonton! Latar belakang dari percobaan kali ini. Generator listrik merupakan sebuah dinamo besar yang berfungsi sebagai pembangkit listrik. Generator listrik ini mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak memanfaatkan alat-alat yang menerapkan prinsip kerja generator listrik. Alat tersebut misalnya dinamo sepeda, generator air, generator uap, dan lain-lain. Cara kerja generator listrik adalah menggunakan induksi elektromagnet, yaitu dengan memutar suatu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul energi induksi. Oleh karena itu, untuk memahami lebih jauh mengenai generator listrik dan prinsip kerjanya, maka dilakukan percobaan tentang pembuatan generator listrik sederhana. Kita masuk ke dalam permasalahan. Pada percobaan ini, generator listrik yang dibuat menerapkan konsep listrik magnet dengan menggunakan penggerak mekanik. Oleh karena itu, tidak diperkenalkan menggunakan rangkaian-rangkaian listrik. Adapun batasan-batasan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, generator listrik tidak boleh menggunakan yang sudah jadi. Yang kedua, kumparan. Kumparan dapat dibuat sendiri atau memanfaatkan kumparan yang sudah ada. Jumlah lilitan kumparan tidak dibatasi. Dimensi peralatan inti seperti kumparan dan magnet memiliki ukuran maksimum 10 x 10 x 10. Lalu yang ketiga, penggerak harus berasal dari proses mekanik. Misal benda jatuh bebas, bandul, jatuhan air, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, keluaran berupa tegangan dari generator listrik dapat menyalakan minimal satu buah lampu LED warna merah secara langsung. Kedua, ada menyelidiki perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak listrik imbas. Dan yang terakhir adalah untuk menyelidiki pengaruh beberapa parameter pada generator listrik ini kaitannya dengan energi listrik yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada teori dasar. Yang pertama yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday ini menjelaskan bahwa hubungan antara perubahan fluks magnetik yang melintasi kumparan dan gaya gerak listrik GGL yang diinduksikan dalam kumparan tersebut, di mana GGL induksi sama dengan minus N d flux per dt, di mana d flux per dt itu merupakan perubahan fluks magnetik dan N-nya jumlah lilitan. Persamaan ini menyatakan bahwa GGL induksi yang dihasilkan itu sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang melintasi kumparan dan juga jumlah lilitan kawat pada kumparan. Teori yang dipakai selanjutnya adalah hukum Lenz. Hukum Lenz menjelaskan tentang gaya gerak listrik yang timbul dalam suatu rangkaian pada arah arus induksi dengan medan magnet yang dihasilkan arus tersebut berlawanan dengan perubahan fluks yang menyebabkannya timbul. GGL induksi bisa ditulis secara matematis menjadi GGL induksi sama dengan negatif N, yaitu jumlah lilitan, dikali delta theta per delta waktu, atau GGL induksi sama dengan negatif B dikali L dikali V, atau GGL induksi sama dengan negatif B dikali L dikali V dikali sin theta. Alat dan bahan yang kelompok kami gunakan ada gunting, kaset bekas, benang kasur, lampu LED merah, magnet neodymium, lem Alteco, double tip, kumparan 0,1 mm, lem tembak, solder, timah, dinamo bekas hanya untuk memutarkan CD atau kaset, kertas kado, dan yang terakhir ada tempat kawat kumparan.
Berikut adalah prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan maket yang sudah dirangkai lengkap dengan poros tempat melilitkan tali. Yang kedua, siapkan 3 buah batu dengan ukuran dan massa yang berbeda. Ukur massa tiap batu terlebih dahulu. Yang ketiga, ikatkan ujung tali pada batu pertama, lalu ikatkan ujung tali lainnya ke poros yang terhubung ke generator listrik. Lalu lilitkan tali pada poros tersebut. Yang keempat, atur ketinggian generator beserta batu pada jarak 2 meter dari permukaan lantai. Yang kelima, pasang multimeter pada kedua kutub salah satu lampu, lalu siapkan stopwatch. Yang keenam, jatuhkan batu tersebut dan amati lama lampu menyala. Yang ketujuh, catat hasil pengukuran di tabel data. Ambil data tegangan, arus, dan hambatan lampu. Yang kedelapan, ulangi langkah 3-7 dengan menggunakan batu yang berbeda. Yang kesembilan, bandingkan hasil pengukuran tegangan dan arus listrik yang dihasilkan dari gerak jatuh 3 buah batu tersebut. Yang ke-10, hitung daya yang masuk yang berasal dari energi potensial batu dengan daya listrik yang dihasilkan yang mengalir pada lampu. Hitung pula efisiensi generator dan energi yang terbuang. Berikut adalah video proses pengambilan data maket generator listrik. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan sebanyak 6 kali dari 3 beban yang kita dapatkan, pada batu yang pertama dengan massa 0,681 kg dengan ketinggian 2 meter didapatkan arus sebesar 0,19 mA, tegangan sebesar 0,65 mV, dan hambatan sebesar 3,42 mΩ dengan lama lampu menyala sekitar 5,62 detik. Untuk batu yang kedua dengan massa 0,54 kg dengan ketinggian yang sama yaitu 2 meter didapatkan arus sebesar 0,16 mA, tegangan sebesar 5,34 mV, hambatan sebesar 33,375 mΩ dengan lampu menyala sekitar 8,56 detik. Dan untuk batu yang ketiga dengan massa 0,098 kg dengan ketinggian 2 meter didapatkan arus sebesar 0,17 mA, tegangan sebesar 13,06 mV, hambatan sebesar 76,82 mΩ dengan lama lampu menyala sekitar 7,55 detik. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian perhitungan. Di sini kita memiliki 3 variasi data, yaitu massa batu pertama, batu kedua, dan batu ketiga. Untuk variasi data yang pertama yaitu dengan massa batu 0,681 kg, kita mendapatkan daya masuk dengan rumus gaya potensial dibagi dengan waktu. Gaya potensial dengan rumus MGH dibagi waktu, maka akan didapatkan daya yang masuk yaitu 2,375 Watt. Sedangkan untuk daya yang keluar kita menggunakan rumus V dikali I atau V kuadrat per R dengan daya yang keluar yaitu 0,1235 mW. Nah, untuk variasi batu yang kedua dengan rumus yang sama seperti tadi, kami mendapatkan daya yang masuk yaitu 1,236 Watt dan daya yang keluar yaitu 0,854 mW. Sedangkan untuk variasi batu yang ketiga dengan massa 0,254 kg, kami mendapatkan daya yang masuk yaitu 0,254 Watt dan daya yang keluar yaitu 2,220 mW. Dari sini dapat kita tarik analisis bahwasanya semakin besar
massa batu, maka akan menimbulkan daya yang lebih besar, karena menimbulkan gaya potensial juga yang lebih besar. Dapat dilihat dari data perhitungan tersebut. Dan juga untuk daya keluar bergantung pada tegangan dan juga arus yang telah kami ukur. Maka dari itu semakin tinggi tegangan dan juga arus, maka daya keluar akan semakin tinggi. Oke, selanjutnya kita akan menghitung efisiensi. Efisiensi dapat kita hitung dengan rumus daya keluar dibagi daya masuk dikali 100% untuk masing-masing variasi massa batu. Di massa batu pertama, kita dapat mendapatkan efisiensi yaitu 0,005%, variasi massa batu kedua yaitu 0,069%, dan variasi massa batu ketiga yaitu 8,74%. Dari perhitungan dan percobaan kami tersebut menunjukkan bahwa efisiensi yang dihasilkan sangatlah kecil. Maka dari itu energi gerak yang diubah ke listrik itu sangatlah kecil. Terjadi perubahan energi yang cukup kecil sehingga menyebabkan efisiensinya nilainya kecil. Oke, selanjutnya data dan hasil pengamatan. Dari data dan hasil pengamatan yang kami lakukan dengan 3 variasi, yaitu batu dengan berat 0,681 kg, kemudian batu 2 dengan berat 0,54 kg, dan batu 3 dengan 0,098 kg, didapatkan bahwa lampu menyala batu pertama 5 detik, batu kedua 8 detik, dan batu ketiga 7 detik. Dan didapatkan juga hasil pengukuran dengan multimeter, yaitu tegangan dari batu pertama 0,65 mV, dengan tegangan dari batu kedua 5,34 mV, dan tegangan dari batu ketiga yaitu 13,06 mV. Selanjutnya perhitungan dan analisa. Dari variasi pertama dengan massa batu 0,681 kg didapatkan daya masuk yaitu sebesar 2,375 watt. Kemudian daya yang keluar dari atau dihasilkan menjadi energi listrik yaitu sekitar sebesar 0,1235 miliwatt. Kemudian juga dari variasi batu kedua, massa batu 0,54 kg dihasilkan daya masuk sebesar 1,236 watt dan daya keluar 0,854 miliwatt. Dan di variasi terakhir, variasi ketiga dengan massa batu 0,254 kg didapatkan daya masuk sebesar 0,254 watt dan daya keluar 2,220 miliwatt. Dari data yang tadi saya sebutkan dihitung efisiensi dari daya yang masuk dan keluar. Untuk variasi pertama, daya yang masuk mendapatkan efisiensi sebesar 0,005%, variasi kedua 0,069%, dan variasi ketiga 8,74%. Nah, berdasarkan data yang didapat tadi, energi gerak diubah ke dalam bentuk energi listrik melalui perputaran bearing yang diakibatkan oleh batu yang jatuh. Dari perputaran tersebut dihasilkan gegel induksi yang dapat menyalakan lampu. Dari percobaan yang dilakukan, efisiensi atau perbandingan energi yang masuk dan dihasilkan sangat kecil karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan banyak energi yang terbuang atau tidak semuanya berubah menjadi energi listrik. Nah, ada energi yang dirubah menjadi energi panas yang diakibatkan oleh gaya gesek antara tali dan kaset atau tali dan udara, batu dan udara, dan juga antar bola bearing gitu. Kemudian juga selain itu, secara teori seharusnya memang benda yang memiliki massa yang besar menghasilkan energi yang besar juga. Tapi pada percobaan dihasilkan sebaliknya. Ini mungkin disebabkan karena perlakuan yang berbeda ketika pengambilan data. Berikut adalah kesimpulan yang telah kami dapatkan dari percobaan pembuatan generator listrik sederhana. Yang pertama yaitu berdasarkan hukum Faraday, perubahan flux magnetik yang menembus loop pengantar listrik akan menginduksi GGL pada loop tersebut, dan besar GGL sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Hukum Lenz menjelaskan bahwa ketika ada perubahan dalam medan magnet di sekitar sebuah kawasan, arus listrik akan muncul untuk membuat medan magnet yang berusaha menghambat perubahan tersebut.
Jadi arus listrik ini akan selalu bergerak sedemikian rupa sehingga menentang perubahan medan magnet awal. Yang kedua, didapatkan perubahan dari energi gerak menjadi listrik yang terjadi karena perubahan flux magnet saat benda bergerak sehingga dihasilkan GGL induktansi yang dapat menyalakan lampu sesuai dengan percobaan. Yang ketiga, perbedaan ketinggian, massa, jumlah lilitan, dan juga kekuatan medan magnet berpengaruh pada GGL induksi yang dihasilkan.